Bayangkan, sebuah negara yang dulu berdiri kuat di jantung Timur Tengah, kaya sumber daya alam, punya pengaruh yang besar, menjadi salah satu kekuatan utama di kawasannya. Negara itu adalah Irak. Namun, ada satu momen dalam sejarah yang mengubah segalanya. Sebelum tahun 2003, Irak berada di bawah pimpinan Saddam Hussein, sebuah pemerintah yang menjaga stabilitas dengan kontrol yang kuat. Bagi semua orang, itu adalah ketertiban. Bagi yang lain, itu adalah tekanan. Tapi, disinilah semuanya mulai berubah. Karena dunia mulai memperhatikan Irak dengan cara berbeda. Pada tanggal 20 Maret 2023, Presiden Amerika George Bush memerintahkan pengeboman ke Irak yang menargetkan Saddam Hussein. Namun, serangannya meleset dan mengenai kawasan sipil di Dora. Amerika tidak sendirian, seperti biasa, mengajak sekutunya NATO. Bersama 160.000 tentara koalisi dari Inggris, Polandia, dan Australia, Amerika memulai operasi pembebasan Irak. Pertanyaannya, mengapa Saddam Hussein menjadi target utama? Apa yang membuat Amerika ngotot melakukan serangan ini? Semua berawal dari tragedi World Trade Center. Di Amerika, serangan teroris itu menghancurkan Menara Kembar. Pada tanggal 11 September 2011, aksi yang melibatkan pembajakan 4 pesawat komersil menjadi mimpi buruk dan merenggut 2.996 nyawa. Amerika menuding kelompok Al-Qaeda sebagai dalang di balik peristiwa keji tersebut. Amerika juga meyakini bahwa Saddam Hussein adalah salah satu pendukung kuat Al-Qaeda. Intelijen Amerika mulai mengincar Irak. Amerika menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal. Sikap Amerika pun tegas, dunia harus bergerak dan Irak harus dihukum. Sementara itu, intelijen Inggris menemukan gudang senjata milik Irak yang mampu menghancurkan dunia. Dalam waktu 45 menit, Amerika dan Inggris menyusun propaganda serta merencanakan serangan besar-besaran ke Irak. Presiden Amerika George Bush membangun retorika bahwa invasi ini adalah upaya tulus Amerika membebaskan rakyat Irak dari belenggu kediktatoran. Atas dasar itulah, serangan ini resmi dinamai Operasi Pembebasan Irak. Misi ini sekilas tampak mulia di mata dunia, lagi-lagi membawa misi kemanusiaan dan demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi tersebut sebagai omong kosong belaka. Tanggal 20 Maret 2003, Irak resmi menjadi medan tempur. Pertempuran berlangsung selama 20 hari. Perang ini menghancurkan seluruh infrastruktur negara dan pusat peradaban Islam yang tak ternilai harganya. Pada 9 April 2003, pasukan Amerika berhasil merebut Baghdad. Patung Saddam Hussein digulingkan. Ini menjadi simbol kemenangan Amerika dan membuat Presiden Amerika menyatakan bahwa misi ini telah selesai. Saddam Hussein sempat melarikan diri, namun ditemukan bersembunyi di sebuah bunker bawah tanah. Pada 5 Oktober 2006, Saddam didakwa atas pelanggaran HAM dan kejahatan perang. Dia dieksekusi di tiang gantung. Kematiannya disambut meriah oleh sebagian warga Irak. Bagi mereka, Saddam adalah diktator kejam yang tak segan menyiksa siapapun yang membangkang. Tumbangnya rezim ini awalnya sebagai angin segar, apalagi Amerika menjanjikan kebebasan dan demokrasi. Janji manis Amerika perlahan menjadi pahit. Kejatuhan Saddam awal dari kerumitan baru. Hingga kini, senjata pemusnah massal yang menjadi alasan utama tak pernah ditemukan. Isu itu hanyalah akal-akalan Amerika untuk menguasai sumber daya minyak Irak.
Lagi-lagi, invasi menyisakan warisan kelam, ancaman terorisme masih ada di Irak, terutama di provinsi utara dan barat. Perebutan kekuasaan, perang saudara, hingga kemunculan ISIS. Perang telah usai, namun kekacauan tetap tinggal. Satu pertanyaan besar, siapa yang bertanggung jawab atas semua kehancuran ini? Dari kisah Irak dan juga Libya, kita tidak hanya melihat sejarah negara lain, kita sedang melihat cermin tentang betapa pentingnya stabilitas. Bagi Indonesia, pelajaran ini menjadi sangat relevan, karena perubahan tanpa arah yang jelas bisa membawa konsekuensi yang tidak diharapkan. Disinilah pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, baik di tingkat pemimpin maupun masyarakat. Karena pada akhirnya, masa depan sebuah negara tidak ditentukan oleh satu peristiwa besar saja, melainkan oleh serangkaian keputusan kecil yang diambil setiap hari. Dan bagi Indonesia, arah itu adalah tanggung jawab bersama.